begitu begitu kumannya mah. Oke, jadi gini, tanggal 6 saya sidang kan yang sama si botak itu, yang baru setengah jalan tiba-tiba saya lemas terus kan, saya lemas habis, itu benar-benar saya udah mau kolaps di situ ya, sehingga saya minta pulang tanpa izin sama hakim ya. Besoknya saya dicek di rumah sakit di sini, ternyata tekanan darah saya sudah drop habis ya, sudah bahkan malamnya bayangin tekanan darah orang sampai 95 ke 40-an. Itu katanya sudah waktunya mati itu. Normalnya Iya. bagus ukuran abangnya. Hah? Untuk ukuran usia abang normalnya berapa mungkin? 120-80 kan yang normal. Paling bawah itu 60 lah paling bawah. Ya, jadi saya udah ke 40 ya. Dan keluarga saya di IGD udah pada nangis. Karena apa? Karena saya menggigil dia itu udah kayak gitu kan, ya, kayak gitu. Dan oleh akhirnya diopname di sini di Mitra, dikasih antibiotik begitu banyak ya, cuma waktu itu belum ada penjelasan resmi bahwa itu ada kaitannya dengan lever. Saya pernah jam 2 subuh pada saat itu tanggal berapa itu? Tanggal 21 ya? Tanggal 21 ya? Hah? Oh ya, sorry. Yang saya itu kan tanggal 20 itunya ya. Tanggal 20 itunya kan yang sidang. Itu pun saya lupa, udah tua nih. Pokoknya saya pernah di malam pertama saya opname di Jakarta jam 2 subuh di IGD, di mana perawat sudah pada ngantuk, keluarga semua udah pulang, tiba-tiba tekanan darah saya sudah mendekati 40 dan suhu badan saya ke 42, panas. Akhirnya sama perawat lakinya disuntik untuk menaikkan tekanan darah. Oke, jadi itu ternyata akhirnya anak saya sudah 3 malam di sini, anak saya langsung udah ke Singapura aja, langsung sewa private jet langsung ke Singapura daripada antri di bandara kan. Di Singapura saya check in di rumah sakit Mount Elizabeth Novena, cuma 2 jam dia langsung tahu. Ternyata saya sudah di USG, namanya abses penyakitnya itu. Abses itu adalah ada kuman masuk ke kamu punya lever, terus kuman ini berperang sama pembuluh darah putih. Kan pembuluh darah putih kita itu kan untuk mematikan kuman kan. Nah, akhirnya pembuluh darah putih menang, matilah semua kuman ini, jadi menumpuk kayak monumen. Ya, monumen di dalam lever. Nah, terus dia pelan-pelan keluar jadi nanah masuk ke darah. Itulah namanya infeksi, itulah namanya infeksi, abses ya. Jadi waktu itu saya disikap antibiotik, cuma di Singapura itu cuma 2 malam sudah boleh pindah ke hotel. Hanya saya dikasih di sini kabel 2 untuk infus. Jadi dikasih suntikannya sama dokter, istri saya diajarin, tinggal suntik aja sekali sehari, antibiotik dosis tinggi. Jadi begitu kumannya mah, kan tadi kan menggunung dia kan, begitu dia runtuh menjadi nanah, masuk ke darah, dia menjadi infeksi kan, begitu dia masuk ke darah, antibiotik udah siap, udah nerekam langsung. Nah, kemarin saya sudah hampir 6 minggu. Saya kira ini masih ada nih bekas-bekasnya semua nih. Ini. Sampai sekarang masih kan? Enggak, ini udah selesai nih. Ya. Ini dulu pakai kabel ini 2 di sini. Ya, jadi saya kemana-mana. Makanya saya belum pergi dansa kok. Sebenarnya Bapak. Hah? Ada. Jadi terakhir lah kemarin suatu cek sudah boleh. Jadi udah dulu di sini ada infus kabel ke darah langsung ditanam. Ya. Jadi isi saya tinggal suntik sekali sehari. Ya. Habis itu tutup lagi, udah ada itu benar-benar canggih deh. Tutup lagi, udah jalan lagi santai begini, ya. Sudah dilepas. Nah, sekarang kemarin dilepas, jadi saya sudah di USG lagi, ternyata tumpukannya itu yang semula segini udah tinggal dikit. Terus dia bilang
Ya udahlah, gue pusing, gue bilang gue mandi gue harus gini-gini kan takut air masuk kan, itu loh. Jadi udah sekarang mungkin masih ada dikit, saya dikasih, kalau dulu kan dikasih 4 suntikan tiap hari itu kan, antibiotik, segala macam, untuk 3 minggu sampai suntikannya sampai segini panjangnya. Ya kan sekali suntikan buang kan. Nah, sekarang cuma dikasih pil antibiotik ini. Antibiotik, ya itu. Sekarang mungkin minggu depan udah bisa dansa lagi dengan yang cantik. Ada pantangan Bang dari dokter Singapura? Hah? Pantangan. Pantangannya satu, kurangin alkohol. Karena dia bilang orang yang begitu kita minum alkohol, lever itu juga ikut goyang gitu loh, ikut berdansa aja. Ya. Kedua, kurangi kerjanya. Nah, saya memang terlalu, ya namanya gimana sih pengacara terlalu laku gimana sih? Semua perkara besar gue yang pegang. Selama ini kan jam 3 subuh saya udah kerja. Sekarang saya ganti, saya olahraga sekarang. Jadi saya di Ancol, ya, udah jalan di kompleks. Saya tiap pagi jalan. Makanya gara-gara bosan jalan, iseng-iseng aja kasih ceramah hukum tiap pagi. Termasuk mengenai RK ini. Tapi yang ceramah hukum yang berbobot gitu loh. Berarti untuk kerja subuh ini sudah dihentikan ya Bang? Dikurangi bukan dihentikan. Karena gini loh, sejak corona saya itu udah gak pernah ke kantor. Saya menikmati kerja di ruang kerja dekat kolam renang saya. Ya, jam 6.30 pegawai saya udah pada datang. Hanya untuk kasih laporan. Saya sambil renang, terus tiba-tiba, perkara nomor sekian gimana gugatannya? Ya, anak gua lapor dipikir kolam renang, gua renang lagi. Kan kita udah ibarat Bruce Lee kan, udah senior bidang kungfu, jadi apapun dikasih udah langsung gitu loh. Nah, saya kalau meeting sama klien, saya banyak kan di kafe-kafe. Gua nggak pernah ke kantor lagi. Tapi itu lebih efektif. Karena apa? Suasana ketemu klien itu kalau suasana kafe begini, otak kita itu encer. Karena aku kan bermain dengan otak. Itu loh. Nah, sama juga kayak tiap pagi itu mulai tanggal 8 jam 7:30 pengacara udah datang ke bagian belakang rumah saya. Sudah ada kamar khusus untuk kamar kerja. Ada udah 30 itu sama. Di sebelah sana ada staf khusus jualan TikTok parfum. Ada lagi di sana ruangan khusus. Ada di sini, ada bagian accounting di sana. Saya cuma pakai celana kolam renang. Jadi kalau mau lihat saya seksi pakai baju renang sambil bicara KUH Perdata, datang ke rumah gua. Untuk makanan ada yang dihindari? Makanan enggak, oke. Dokter kasih nasihat, hati-hati makan misalnya bebek panggang yang sudah lama digantung. Yang sudah lama digantung, itu katanya bisa masuk bakteri. Kalau berjam-jam digantung di mana itu di etalase itu bahaya. Jadi usahakan makan yang langsung, yang habis dimasak gitu loh, masih mati kumannya. Itu hindari itu, ya. Hindari makanan yang lama digantung, kayak bebek panggang lah. Si bakteri itu bisa bersih nggak sih Bang?